kembali di Wakil Pilihan Rakyat. Kalau tadi kami sudah mengajak Anda bagaimana suasana di Kebagusan, kediaman Megawati Soekarno Putri bersama Valentin Oktavi. Kali ini kami akan mengajak Anda bergabung bersama Hana Puspita. Balkis, kita akan mengajak pemirsa juga ke sana. Betul sekali, ada Hana Puspita di DPP Gerindra. Hana, bagaimana suasana di sana? Ya, Balkis, Andro, dan pemirsa, saat ini memang situasi di DPP Gerindra di Ragunan, Jakarta Selatan sudah sepi begitu. Sudah tadi Ketua dan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memang sempat datang ke DPP Gerindra ini, namun ia sudah meninggalkan lokasi ini. Hanya ada beberapa awak media yang masih standby di DPP Gerindra ini. Dan berdasarkan hasil perhitungan cepat sementara atau quick count, Partai Gerindra menempati posisi ketiga setelah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dan untuk menanggapi hasil dari quick count tersebut, tadi Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar konferensi pers. Ia menyatakan rasa terima kasihnya dan juga apresiasinya pada masyarakat Indonesia dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum atas penyelenggaraan pemilu legislatif yang berjalan efektif dan juga lancar. Kemudian Prabowo Subianto juga menginstruksikan kepada caleg-calegnya untuk tetap di dapil atau daerah pemilihannya masing-masing untuk dapat mengawasi perolehan suara dalam pemilu legislatif kali ini. Dan selain Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, ada juga tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, dan ada juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Yani Ahmad Muzani. Tadi Ahok sempat menyatakan bahwa dirinya yakin Partai Gerindra bisa mencapai angka 20% dalam perolehan suara pemilu legislatif. Ia menyatakan bahwa hasil quick count bukan merupakan patokan atau hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum dan masih optimis bahwa Gerindra dapat mencapai angka 20%. Dan ketika kami tanyai kepada Prabowo Subianto mengenai peta politik setelah pemilu legislatif kali ini, Prabowo Subianto enggak menjawab hal tersebut. Ia menyatakan Gerindra membuka peluang untuk koalisi kepada partai manapun, tentunya nanti ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut. Dan selain itu, tadi Prabowo Subianto juga menjelaskan kriteria dari calon wakil presiden yang nantinya akan mendampinginya dalam pemilihan presiden periode 2014-2019, tentunya orang yang memiliki integritas tinggi dan juga sepaham dengan partainya. Demikian kabar dari DPP Gerindra, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Hana Puspita, nanti kita akan kembali lagi ke Hana untuk perkembangan terbarunya di sana. Tadi menyangkut pertanyaan ke Mas Ari ya, kemana suara terpecah? Kalau ada lihat 5 besar di sini, yang paling terjun bebas adalah Partai Demokrat dari 20 menjadi 9. Tapi ada juga yang mengambil untung begitu di sini. Ada beberapa seperti Gerindra, PKB dan PDIP serta golongan karya. Ya, kalau kita melihat hasil quick count ini, setidaknya menggambarkan dua hal ya. Pertama, ini ada penurunan yang luar biasa dari Partai Demokrat ya, hampir setengahnya dari hasil pemilu 2009 ya, dari 20% ke angka yang sekarang ini dicapai sekitar 9%. Itu menunjukkan bagaimana pemilih juga menghukum Partai Demokrat dengan cara seperti tidak memilih Partai Demokrat pada pemilu 2014. Yang kedua adalah penurunan suara Partai Demokrat itu diikuti oleh proses redistribusi yang lebih merata ke beberapa partai. Memang tidak selalu partai-partai oposisi mendapatkan pelimpahan suara dari Partai Demokrat. Kita lihat PDIP meningkat cukup banyak juga, dari sekitar 5% dari hasil pemilu 2009. Bahkan Gerindra juga mengalami peningkatan cukup besar. Selain itu partai-partai yang lain seperti PKB, Nasdem, kemudian PAN, P3, dan juga Hanura mendapatkan limpahan dari penurunan suara Demokrat. Yang ingin saya katakan bahwa penurunan suara Demokrat ini terdistribusi secara merata ya? Baik ke partai-partai sekarang ini kita sebut sebagai urutan pertama dan ketiga, dan juga partai-partai papan menengah gitu. Itu yang menunjukkan bagaimana pola upaya dari partai-partai papan menengah itu juga untuk mendapatkan limpahan suara dari Partai Demokrat juga terjadi gitu. Oke. Baik, Mas Anta,
Apakah infrastruktur dan mesin politik Partai Demokrat tidak bekerja secara optimal sehingga angkanya menurun drastis kalau dibandingkan dengan 2009? Ya, kalau Demokrat sudah bisa diprediksi sejak awal ya. Ketika Demokrat saya selalu mengatakan 3 kekuatannya. Satu, kekuatan figur Pak SBY, itu tidak bisa kita bantah di 2009. Yang kedua adalah persepsi publik kekuasaan terhadap kinerja pemerintah cukup baik pada saat itu. Dan yang ketiga adalah persepsi publik terhadap brand partai ini, citra partai ini yang bersih anti korupsi. Nah, dari 3 ini kita tahu yang terakhir, bersih dan anti korupsi itu sudah tidak bisa diandalkan oleh Demokrat dan sudah mengalami titik balik. Yang kedua, kinerja pemerintah juga sebenarnya tidak begitu seperti dulu lagi, stagnan relatif. Nah, ada figur Pak SBY. Saya melihat angka 9,7% ini adalah tanda petik kekuatan Pak SBY yang paling kuat untuk menyokong ya, untuk membantu ini ya. Nanti bisa dicek di exit poll. Tapi juga ada faktor caleg dan sebagainya. Tapi saya melihat Pak SBY masih relatif berhasil ya. Bisa dilihat tokoh-tokohnya. Berharap dari tokoh konvensi agak sulit dari Demokrat. Jadi memang Pak SBY kemana-mana dan relatif menyelamatkan partai, tanda petik relatif berhasil dalam konteks dalam turbulensi yang luar biasa di Partai Demokrat. Saya ingin sedikit melengkapi dari Mas Ari Dupayana tadi. Betul, satu, ada penurunan degradasi Demokrat yang luar biasa, 1-2 kali lipat, 100%. Yang kedua adalah kita ingat jumlah peserta pemilu mengalami penurunan dibandingkan pemilu yang lalu. 2009 34 partai politik kalau tidak salah, sekarang hanya 12. Artinya ada partai-partai yang dulu dihitung persentasenya ketika quick count itu juga pasti memencar kemana-mana. Jadi ada penurunan Demokrat 10%, katakanlah lebih kurang, dan ada sisa-sisa partai lain di luar 12 ini yang bukan menjadi peserta pemilu. Lalu kemana mereka? Satu, udah jelas kita terdeteksi Demokrat turun. Yang kedua, berpotensi ada PKS, meskipun kemungkinan stabil, karena PKS 6,sekian%, ada margin of error 1%, mungkin dia tetap stabil di 7,8, bisa saja, karena perolehan 7,8. Nah, di luar partai itu, semuanya naik. PDIP mengalami kenaikan menggunakan data LSI ini, misalnya kita menggunakan data quick count ini, ada kenaikan sekitar 6%. Lalu kenaikan tertinggi sebenarnya kalau dilihat trennya adalah di Gerindra. Gerindra itu 7% lebih, bahkan lebih dari 7%. Itu 2 partai yang paling banyak mengalami kenaikan. Di luar itu ada partai-partai relatif naik dan Nasdem, kita ingat cukup partai baru 6% cukup bicara soal tinggi. Gerindra yang pesat, mungkin nggak? Tadi kan dikatakan sama rekan kita di sana bahwa Prabowo Subianto yakin dari 11 ini bisa sampai 20. Bisa nggak kira-kira? Mungkin untuk pemilu berikutnya ya. Kalau dari data quick count kita itu nggak mungkin ya. Tidak mungkin ada lompatan ya dari sisa suara karena penyebarannya sudah merata ya. Penyebaran suara yang masuk walaupun masih tersisa kurang lebih 10%, namun hampir semua provinsi masuk. Ada beberapa provinsi yang datanya memang masih kurang lebih 70% ya, misalnya NTT, kemudian Papua, karena kendala geografis dan kendala komunikasi ya, yang membuat datanya terlambat untuk masuk. Dari sisi elektabilitas saya pikir memang polanya sudah stabil ya, nggak mungkin banyak berubah ya. Yang akan berubah hanya pada angka-angka perolehan partai ya. Misalnya PDIP sekarang di angka 19% ya bisa saja bertahan di angka yang sama atau naik di 20%. Golkar mungkin sekitar 15-16%. Jadi perolehannya yang akan bisa berubah ya dari sisi angkanya ya. Tapi kalau dari petanya pola dukungan partai saya kira sangat sulit untuk berubah ya. Jadi ya tadi mungkin hanya sebuah optimisme ya dari teman-teman partai. Saya bukan hanya Gerindra. Semua partai juga mungkin punya komitmen yang sama atau punya semangat yang sama bahwa bisa melampaui hasil yang telah dirilis dari quick count. Namun sekali lagi memang hasil ini adalah hasil sementara karena ini adalah versi quick count. Namun versi quick count ini kita lakukan secara akurat ya dengan metode yang kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, dan saya pikir dari track record hampir semua lembaga yang melakukan quick count selama ini ya nggak ada masalah dari sisi perbedaan ya hasilnya. Tidak akan beda jauh juga ya. KPU ya betul. Dan suara yang relatif stabil di tahun 2014 ini bisa kita amati PDIP dan juga Golkar yang tidak bisa dikatakan tidak terlalu melambung tinggi, tetap stabil dan tidak ada penurunan yang signifikan. Kalau dilihat ya, pertama adalah tingkat party ID ya. Kalau kita lihat dari tren survei kita ya, memang party ID di Indonesia itu kurang lebih 25-30%. Publik yang merasa dekat dengan partai ya. Sedangkan 65-70% adalah pemilih yang tidak merasa dekat dengan partai. Jadi istilahnya bisa bermigrasi dari satu pemilu ke pemilu lain ke partai yang memang di saat menjelang pemilu tren atau citra partainya menjadi positif ya. Kalau dilihat dari sisi kekuatan memang dua partai ini kurang lebih sama ya dengan perolehannya di tahun 2009. Golkar kurang lebih di angka 14-15%. PDIP juga sebetulnya punya segmen atau captive pemilih yang kurang lebih sama ya. Jadi ada penambahan dari sisi
pemilih yang mengambang tadi yang masuk ke PDI Perjuangan karena citra partainya yang positif menjelang pemilu tahun 2004. Oke. Citra partai ini dilihat dari dua hal ya. Yang pertama adalah konsistensi PDIP sebagai partai oposisi ya selama 10 tahun ya. Kita melihat ton pemberitaan tentang PDIP juga sangat positif ya terkait beberapa isu yang sangat populis, misalnya soal kebijakan BBM, kemudian soal subsidi, soal impor dan seterusnya ya. Itu konsistensi PDIP dilihat dari kemudian dilihat sebagai satu citra yang positif. Yang kedua adalah dari sisi citra kepala daerahnya ya. Kita melihat ada beberapa kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan yang sangat baik dari sisi kinerja pemerintahannya. Jadi ini yang memberi sumbangan sangat besar buat PDI Perjuangan. Baik, setelah jeda nanti saya ingin tanya pengamatan dari Mas Ari dan juga Mas Hanta. Jadi yang mana yang kemudian akan membawa sukses kepada mungkin nanti jelang Pilpres? Karena yang mana yang stabil atau yang meroket? Tapi nanti Mas Ari dan juga Mas Hanta saat lagi kita akan tetap di Wakil Pilihan Rakyat.